Swastiastu. Selamat pagi kepada Bapak dosen, pengampu, Dr. Putu Gede, Diatmike, SE, AK, MSI yang saya hormati, teman-teman pada Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha, program studi akuntansi yang saya cintai. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah akuntansi sektor publik, di mana yang akan saya bahas adalah mengenai karakteristik akuntansi sektor publik. Oleh saya sendiri, Inyoman Artike, dengan NIM 202914122. Berikut mengenai overview karakteristik akuntansi sektor publik, di mana terdapat 4 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua adalah landasan teori, di mana pengertian sektor publik, pengertian akuntansi sektor publik, jenis-jenis akuntansi sektor publik, tujuan akuntansi untuk sektor publik, serta pembahasan di mana saya mengangkat di sini mengenai sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik, perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik dan swasta, persamaan akuntansi sektor publik dan swasta, ruang lingkup akuntansi sektor publik. Dan yang keempat, terakhir merupakan penutup, di mana di situ merupakan kesimpulan. Oke, yang pertama adalah mengenai pendahuluan. Istilah sektor publik tentu tertuju pada sektor negara, usaha-usaha negara, dan organisasi nirlaba negara menurut Jendono 2000. Menurut Abdullah 1996 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sektor publik adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan kepada masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Karakteristik organisasi nirlaba atau organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi bisnis pada umumnya. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan dalam melakukan aktivitas operasinya. Jadi, di sini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai karakteristik akuntansi sektor publik, ruang lingkup, dan perbedaan sektor publik dengan sektor swasta. Berdasarkan landasan teori, pengertian sektor publik. Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu atau ekonomi, politik, hukum, dan sosial memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan atau pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah. Perusahaan milik negara, BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi publik, organisasi politik, dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Jadi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Terus yang kedua, mengenai pengertian akuntansi sektor publik. Pengertian akuntansi untuk sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Jadi, akuntansi untuk sektor publik ini digunakan untuk transparansi kepada publik untuk memenuhi hak-hak publik. Sektor publik yang dimaksud dalam akuntansi ini terdiri dari lembaga pemerintahan di daerah dan pusat, dan lembaga non-pemerintahan seperti rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Landasan teori yang saya pakai di sini adalah mengenai jenis-jenis akuntansi sektor publik,
Di Indonesia, perkembangan yang cukup berarti salah satunya ditandai dengan lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan akuntansi sektor publik khusus di pemerintahan. Perkembangan akuntansi sektor publik meliputi bidang konsentrasi. Yang pertama, akuntansi keuangan, financial accounting. Yang kedua adalah akuntansi manajemen, manajemen accounting. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan atau auditing. Penerapan standar akuntansi pemerintahan akan mendorong berfungsinya akuntansi sektor publik sebagai media untuk mewujudkan pertanggungjawaban atau akuntabilitas kepada publik, terutama masyarakat dan lembaga perwakilan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Di bidang pemeriksaan standar sektor publik telah lahir standar pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan di sektor publik, khususnya pemerintahan, terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan keuangan, reasonable assurance, pemeriksaan kinerja, value for money audit, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tujuan akuntansi untuk sektor publik ini berdasarkan American Accounting Association. Tujuan utama akuntansi untuk sektor publik adalah untuk memberikan informasi dan pelaporan pengelolaan keuangan. Yang pertama adalah manajemen kontrol dan accountability. Lanjut kepada pembahasan. Di sini saya akan membahas mengenai sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik seperti bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan transportasi adalah contoh sektor publik. Sistem akuntansi badan-badan pemerintahan, pemerintah pusat, kementerian negara atau lembaga, dan pemerintahan daerah harus mengikuti standar akuntansi pemerintahan atau SAP seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 51 Ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, sedangkan unit-unit pemerintah yang bergerak di bidang bisnis BUMN, BUMD harus mengikuti standar akuntansi keuangan SAK yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Dalam hal lingkungan seperti faktor ekonomi, di sini meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, nilai tukar, dan lain-lain. Terus dalam hal faktor politik, jaringan internasional, kelembagaan, ideologi negara, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah faktor kultural, seperti keragaman suku, ras, agama, bahasa, budaya, tingkat pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya ada agar organisasi sektor publik memperhatikan value of money dalam menjalankan aktivitasnya, ada 3 elemen yang harus dipenuhi seperti 1, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Manfaat implementasi value of money, yang pertama meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, pelayanan tepat sasaran, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya efisiensi dan penghematan dalam penggunaan input. Berikut dalam tabel perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik dan sektor swasta, di mana perbedaan itu terdapat di tujuan organisasi, terus sumber pendanaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, dan sistem akuntansi. Dalam sektor publik, seperti tujuan organisasi adalah non-profit motif, sedangkan swasta adalah profit motif. Sedangkan sumber pendanaan kalau dari sektor publik adalah pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN, BUMD, penjualan aset negara. Sedangkan sektor swasta adalah pembiayaan internal, modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva,
pembiayaan eksternal, utang bank, obligasi, dan penerbitan saham. Sedangkan secara pertanggungjawaban, sektor publik bertanggung jawab kepada publik atau parlemen. Di sini adalah DPRD, DPR dan DPRD. Pertanggungjawaban kepada kalau sektor swasta adalah bertanggung jawab kepada pemegang saham dan kreditor. Sedangkan di struktur organisasi sektor publik birokratis, kaku, dan hierarkis. Sedangkan sektor swasta fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional, dan sebagainya. Untuk sektor publik sendiri terbuka untuk publik, sedangkan untuk sektor swasta tertutup untuk publik. Di sistem akuntansi, kalau sektor publik biasanya menggunakan cash accounting, sedangkan sektor swasta accrual accounting. Berikut mengenai perbedaan stakeholder sektor publik dengan sektor swasta. Jadi stakeholder di sektor publik, sektor eksternalnya adalah masyarakat, kemudian jasa publik, masyarakat pembayar pajak, bank sebagai kreditor pemerintah, badan-badan internasional seperti Bank Dunia, investor asing, dan country analysis. Terus generasi yang akan datang. Sedangkan stakeholder internalnya adalah lembaga negara, kelompok politik, manajer publik, pegawai pemerintah. Kalau di stakeholder swasta, sektor swasta, stakeholder eksternalnya meliputi bank sebagai kreditor, serikat buruh, pemerintah, pemasok, distributor, dan pelanggan. Sedangkan stakeholder internalnya yaitu manajemen, karyawan, dan pemegang saham. Nah, di sini saya akan membahas mengenai persamaan akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Meskipun sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaannya, yaitu yang pertama adalah kedua sektor, baik sektor publik maupun swasta, merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara, dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya. Yang ketiga adalah kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen. Jadi di sini sama-sama melaksanakan fungsi manajemen. Yang keempat yaitu pada beberapa hal kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya baik untuk pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massal, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya. Terus yang kelima adalah kedua sektor terkait pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lainnya yang disyaratkan. Jadi kedua sektor ini sama-sama harus mengikuti peraturan perundangan yang disyaratkan. Oke, next. Di sini saya akan membahas lagi mengenai ruang lingkup akuntansi sektor publik. Yang pertama, akuntansi untuk sektor publik merupakan salah satu bidang akuntansi yang ruang lingkup penggunanya untuk lembaga sektor publik. Di Indonesia, akuntansi untuk sektor publik ini umumnya mencakup beberapa bidang akuntansi untuk pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, berbagai yayasan, bidang pendidikan, kesehatan seperti sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit juga menjadi ruang lingkup. Nah, yang terakhir adalah mengenai kesimpulan. Jika dilihat dari pemaparan di atas, maka dilihat dari segi pelaporan, pertanggungjawaban sektor publik lebih menekankan pada transparansi atau terbuka kepada masyarakat umum akan hal yang akan dilaporkan kepada publik. Berbeda dengan sektor swasta, di mana pertanggungjawaban tersebut bersifat tertutup, sifatnya hanya kepada manajemen atau penanam modal. Secara karakteristik, akuntansi sektor publik mengutamakan transparansi dan pertanggungjawabannya kepada publik atau masyarakat sebagai penerima informasi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap, ataupun hal-hal yang merupakan kritik dan sifatnya membangun, mari kita diskusikan pada pertemuan perkuliahan yang akan diampu oleh Bapak dosen.
Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.